Shalom, kembali lagi bersama Tanya Alkitab. Seperti biasa, jangan lupa tonton video ini sampai habis, baru komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami. Ayo jadi bagian dari kegerakan pemberitaan Injil melalui channel ini, agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Kristus. Entah kenapa, banyak sekali yang bertanya siapa sebenarnya istri Kain. Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Hampir semua orang beranggapan bahwa pada saat itu di dunia hanya ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Yang kita semua tahu bahwa Habel telah mati dibunuh oleh Kain. Sebenarnya, kita bisa menemukan jawabannya jika kita mau membaca Alkitab. Tidak perlu banyak-banyak kok bacanya. Karena jawabannya ada di 5 pasal atau bab pertama Alkitab. Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Adam dan Hawa mempunyai banyak anak. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat peristiwa pembunuhan Kain terhadap Habel, anak Adam dan Hawa sudah ada banyak. Jadi jelas jawaban untuk pertanyaan di atas. Istri Kain adalah saudara kandungnya sendiri. Loh, berarti pada saat itu Kain melakukan perkawinan sedara? Apa diperbolehkan? Ya, karena pada saat itu memang tidak ada pilihan lain. Dan perkawinan dengan saudara kandung yang bukan saudara kembar ini memang harus dilakukan. Setidaknya untuk generasi pertama dan bahkan pada generasi kedua. Pertanyaannya, apakah tidak berbahaya perkawinan yang seperti ini? Pada saat itu, mungkin saja manusia masih lebih dalam tanda kutip yaitu sempurna. Dan umur manusia masih sangat panjang. Karena dosa belum seperti sekarang ini, yang membuat umur manusia semakin lama semakin singkat. Pada keturunan selanjutnya, sepertinya perkawinan sedara atau sering disebut juga dengan incest tidak diperbolehkan, meskipun hukumannya hanya secara lisan bukan tulisan. Barulah pada saat adanya hukum Taurat Musa, misalnya di Imamat 20 ayat 17, perkawinan sedara ini secara resmi dilarang. Imamat 20 ayat 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang. Dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyikapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Apakah Adam benar-benar manusia pertama yang diciptakan Allah? Banyak yang berpikir bahwa Allah menciptakan manusia lain terlebih dahulu karena pada Kejadian 1 ayat 27-28 dituliskan bahwa Allah menciptakan manusia, barulah pada Kejadian 2 diceritakan bahwa Allah membentuk Adam. Tapi, ayo kita cek di Kejadian 2 ayat 5-7. Kejadian 2 ayat 5-7. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tebu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, secara singkat, kita dapat katakan bahwa cerita penciptaan Adam merupakan detail dari penciptaan manusia yang diceritakan pada Kejadian 1. Hampir tidak mungkin Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Karena tidak ada satupun penjelasan yang dapat diterima jika benar-benar Allah menciptakan manusia lain. Jika ada manusia lain yang diciptakan Allah secara langsung, apakah manusia tersebut satu persatu diusir dari Taman Eden? Apakah tidak ada manusia yang tidak dapat berbuat dosa? Padahal Tuhan menciptakan manusia sempurna sesuai dengan gambarannya. Apakah mungkin ada manusia yang tidak melakukan dosa dan tertinggal di Taman Eden? Atau yang paling aneh, apakah ada mungkin Tuhan menciptakan manusia yang tidak sempurna di luar Taman Eden?
Apapun itu, tidak ada penjelasan yang dapat diterima jika memang benar ada manusia lain yang diciptakan Allah secara langsung. Hal ini diperkuat dengan perintah Allah yang pertama kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jika kita melihat firman tersebut, jelas firman tersebut ditunjukkan kepada Adam dan Hawa, dua manusia yang diciptakan oleh Allah. Dengan adanya firman tersebut, maka tanpa menciptakan manusia lain pun, Adam dan Hawa tetap bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Mengapa dikatakan bahwa pada saat itu hanya ada Adam dan Hawa? Coba kita cek ayat selanjutnya ya. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia." Jelas di sini bahwa pada saat itu hanya Adam yang diciptakan, karena tertulis bahwa Adam seorang diri saja. Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Oke, anggap saja itu semua hanya asumsi saya, dan masih tidak percaya kalau tidak ada manusia lain yang Allah ciptakan. Coba kita baca satu ayat terakhir ini. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saya rasa ayat ini sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas ya. Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya. Jangan lupa untuk like Facebook kami, follow Twitter dan Instagram kami, dan add sosial media kami yang lainnya juga. Kalau ada pertanyaan, langsung saja tanya lewat line Tanya Alkitab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.